Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Wonosari, yang saya banggakan teman-teman dari TK Pertiwi Wonosari. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di undangan saya. Pada agenda kali ini saya akan memberikan pemaparan materi yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti PGB. Adapun materinya yaitu budaya positif. Di sini saya adalah CKP Angkatan 8 dari TK Pertiwi Wonosari, di mana TK Pertiwi Wonosari memiliki visi, yaitu menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan unggul dalam prestasi dengan menjunjung tinggi budaya, berakhlak mulia, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sundulada, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Dari masing-masing semboyan memiliki arti. Ingarsa suntulada artinya siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Ing madya mangunkarsa artinya yang di tengah harus memberikan ide, gagasan. Maknanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Tutwuri handayani memiliki arti yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada modul 1.4 saya mempelajari budaya positif, di mana budaya positif terdapat perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari perubahan paradigma pemikiran CGP, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih belum buram, tinta yang tergores di dalamnya, sehingga peran guru menebalkan tinta tersebut menjadi tulisan yang jelas. Perubahan paradigma pemikiran CGP, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru, bagaimana kita menebalkan tinta tersebut supaya terbaca jelas. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran.
Setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Penerapan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Ketiga, mendesain dan menjelaskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Makna disiplin positif sendiri ada dua kategori menurut Kahade dan Diana Gosen. Menurut Kahade sendiri, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Menurut Diana Gosen, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Kesimpulan, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabnya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri anak atau memotivasi secara intrinsik. Di sebelah ada contoh keyakinan kelas, karena kita adalah sebagai pendidik PAUD, jadi keyakinan kelas yang kita buat sederhana, bahasa mudah dipahami anak, dan itu adalah merupakan suatu kebiasaan. Salah satunya adalah jujur. Jadi kita menanamkan sikap jujur sedini mungkin dalam hal apapun. Selanjutnya ada senang belajar. Artinya anak dimotivasi. Bagaimana caranya? Anak itu punya keinginan untuk belajar bukan dari orang lain, bukan karena paksaan, tapi karena anak tersebut membutuhkan belajar untuk perkembangan dirinya. Pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya ada 5 dasar kebutuhan manusia. Manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologisnya adalah merasa aman. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian yang tergabung dengan sebuah kelompok. Yang ketiga adalah dalam hal ini yang dibutuhkan
kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Yang keempat adalah hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, keempat posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai penghukum di sini guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sebagai contoh kalimat, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru sebagai kontrol membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, guru tidak bersuara tinggi, namun lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Sebagai contoh kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Sebagai contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Yang keempat adalah kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru berdua sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimat, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya, hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Kedua adalah validasi data yang salah. Melakukan validasi tindakan, murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkannya darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan disepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah
umumnya dan di kelas khususnya. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah atau upaya guru yang bisa dilakukan untuk membantu murid ketika murid mengalami kendala atau masalah. Jadi guru memberikan kesempatan murid untuk memikirkan apa yang akan menjadi solusi. Di sini guru perannya hanya menstimulasi melalui pertanyaan-pertanyaan saja. Guru tidak membantu mencarikan solusi, akan tetapi guru hanya memberikan jalan, memberikan kepercayaan kepada anak supaya anak menemukan solusi apa yang terbaik atas permasalahan yang telah dilakukan. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Banyak yang saya kerjakan di sini melalui observasi, melalui tindak lanjut dari pendidikan guru penggerak ini. Saya berterima kasih kepada fasilitator, kepada PP yang sudah membimbing saya selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada mungkin masukan atau mungkin ada pertanyaan, sekiranya saya bisa menjawab, saya jawab. Sekiranya saya belum bisa menjawab, nanti saya catat, saya sampaikan kepada fasilitator atau PP saya, dan kemudian hari akan saya berikan jawaban tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu. Oke, bisa pakai mic. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai segitiga restitusi, gitu ya. Bagi kami untuk pendidik-pendidik, terlebih kepada pendidik-pendidik yang masih pemula atau awal, gitu ya, kurang mengerti tentang segitiga restitusi itu. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa segitiga restitusi itu kan ada 3 bagian seperti itu ya. Cuman alangkah lebih mudahnya mungkin kami memerlukan contoh kejadian atau contoh kasus yang yang sekiranya itu sering terjadi di pendidikan anak usia dini seperti itu. Perihal penggunaan segitiga restitusi ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Eta yang sudah memberikan umpan balik atas aksi nyata yang saya buat. Baiklah, yang dimaksud segitiga restitusi ini tadi sudah saya sampaikan, itu adalah upaya guru untuk memberikan jalan untuk menstimulasi murid dalam segala kondisi permasalahannya. Sebagai contoh, kemarin di kelas saya itu ada kejadian murid yang sudah waktunya masuk setelah jam istirahat dengan terburu-buru lari dari luar. Sebenarnya itu sudah merupakan pembiasaan. Setelah jam istirahat selesai, apa yang sedang dimainkan atau mainan yang sedang digunakan itu dirapikan sendiri. Akan tetapi karena kejadian itu ada murid yang lari dari luar dan merebut mainannya dari belakang, itu adalah bentuknya kecelekaan. Akhirnya kecelekaan itu jatuh pun itu patah. Nah, dari situ anak yang melakukan hal tersebut tidak spontan mengakui, tidak spontan menyatakan bahwa itu karena saya. Tetapi ada murid satu lagi yang melaporkan, dengan saya Bu Guru itu kecelakaannya jatuh. Tapi saya tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa jatuh itu karena direbut atau memang sengaja dijatuhkan, dipatahkan begitu. Terus saya mencari informasi. Setelah cari informasi ternyata anak tersebut adalah atas nama Dinda. Saya panggillah Dinda. Begini, Mbak Dinda, bisa duduk di depan meja Bu Guru? Dianya mungkin awalnya merasa, oh ini mesti ada sesuatu, karena tidak pernah dipanggil dalam kondisi seperti itu. Setelah anak itu saya panggil, anak tersebut duduk di depan meja saya. Selanjutnya saya tanya, Mbak Dinda tahu
kenapa Bu Guru panggil Mbak Dinda. Dengan sendirinya anak tersebut, iya Bu Guru saya tahu. Kenapa? Coba bisa jelaskan ke Bu Guru. Tadi saya mengatakan keceraian Bu Guru. Oh seperti itu. Bu Guru tahu setiap orang membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Coba Mbak Dinda bisa jelaskan kenapa alasannya. Akhirnya anak tersebut dengan istilahnya itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tekanan, menyampaikan bahwa iya Bu Guru, tadi saya masuk kelas dengan tergesa-gesa, saya nabrak Mbak Husna terus mau ambil kecerakannya tapi jatuh, patah kecerakannya. Oh seperti itu. Setelah kejadian itu menurut Mbak Dinda, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Karena sebelumnya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi anak menuangkan apa yang harus disepakati nantinya, kaitan tata tertib apa yang bisa dilaksanakan secara bersama. Iya Bu Guru, apa kalau masih ingat keyakinan kelas yang bagaimana? Coba sebutkan dulunya. Jujur. Kenapa jujur? Ya karena saya tadi tidak mengakui bahwa saya itu menjatuhkan kecelakaan. Oh, tidak apa-apa. Setelah kejadian ini Bu Guru pengen tahu, kira-kira Mbak Dina punya solusi tidak? Ada Bu Guru. Solusinya apa sih? Kalau Bu Guru boleh tahu, saya nanti pertama mau minta maaf sama Husna. Oke. Mungkin ada yang lain? Saya lanjutkan seperti itu. Yang kedua, nanti saya akan memperbaiki kecerakan itu, kecerakan yang patah. Memang Mbak Dinda bisa. Kan nanti disolasi, pakai solasi Bu Guru punya solasi, bisa minta punyanya Bu Guru. Nah, di situ peran guru hanya memancing, menstimulasi. Sebenarnya tindakan apa yang tepat, yang anak tersebut itu nyaman untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Bu Guru tidak langsung, ya seharusnya diginikan, atau kamu ya minta maaf. Itu namanya disuruh. Kalau ini tidak, anak-anak benar-benar dari kesadaran diri sendiri menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan. Dan untuk membuat keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kata-kata yang lebih simpel, karena keyakinan kelas itu selain dilaksanakan juga harus hafal anak-anak, supaya anak-anak menjalankannya itu di sini memorinya itu tetap. Oh ya jujur, berteman dengan siapa saja, artinya tidak boleh membuat kelompok-kelompok atau gap-gapan di kelas. Mungkin terus merapikan mainan setelah digunakan, seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang lengkap. Lain waktu saya akan lengkapi. Terima kasih Pak Eta. Mungkin yang lain ada lagi? Baiklah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu atau pengetahuan yang saya peroleh dari PGB ini nantinya akan memberikan dampak positif, tentunya untuk sekolah, untuk anak-anak kita semua. Terima kasih sekali saya haturkan buat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah memotivasi, memberikan dukungan, support dan lain sebagainya, termasuk doa atas program yang sedang dijalankan ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.